Halo LX Indonesia, kembali lagi di sini dan kali ini kita akan ngebahas soal mobil bekas, yaitu adalah Honda Brio RS yang merupakan generasi kedua yang lahir dari tahun 2018. Nah, kayak apa sih mobil ini? Dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, kita mau ngadain giveaway tiket masuk Gias 2021 untuk 4 orang. Caranya gampang, cuman tinggal jawab pertanyaan berikut ini. Apa mobil modifikasi pertama yang direview sama OLX Indonesia? Nah, tulis jawabannya di kolom komen termasuk dengan email kalian untuk bisa kita kontak balik. Sebelum melanjutkan menonton video ini, OLX Autos ingin menyampaikan bahwa kami menjadi trade-in partner dari Gaikindo Indonesia International Auto Show pada tahun 2021 ini yang diadakan pada tanggal 11 November hingga 21 November 2021. Bagi Anda yang ingin menjual mobil bekas Anda untuk bisa membeli mobil baru, langsung saja kunjungi booth kita OLX Autos yang ada di Gias 2021 ini. Jangan lupa ya. Di generasi kedua ini, penampilan di bagian depan berubah dengan signifikan. Perubahannya itu terjadi adalah mulai dari bagian headlamp dan juga grillnya, karena headlampnya ini dia tidak lagi menggunakan headlamp yang dilengkapi dengan proyektor, tapi model serta grill untuk tipe RS ini, yaitu dia dibalut dengan warna hitam glossy seperti ini yang membuat penampilannya terlihat lebih garang. Selain itu di bagian dalam headlampnya, yaitu di bagian reflektornya sendiri pun juga dia diberikan warna hitam glossy. Kemudian untuk bumpernya sendiri, memang sebenarnya bumpernya dibandingkan dengan RS tipe sebelumnya atau di generasi pertama, yang mana facelift terakhirnya, bumpernya sebenarnya masih ada kemiripan, tapi di sini memang terlihat lebih sporty, lebih gahar dengan model garis-garis yang terbilang cukup ekstrim, dan juga dia dilengkapi dengan fog lights, yang mana fog lights-nya ini nih di sekitarnya dia dilengkapi dengan sentuhan ala honeycomb yang membuat memang penampilannya ditujukan untuk terlihat sangar gitu. Kemudian di bagian grill tengahnya sendiri pun juga grill tengahnya dilengkapi dengan model honeycomb. Sama seperti di bagian atasnya ini, di tengah-tengahnya juga model honeycomb yang memang membuat penampilannya lebih oke lah. Apalagi khususnya untuk tipe RS seperti ini. Kemudian bicara soal headlampnya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan headlamp yang memang tidak menggunakan proyektor lagi. Hanya menggunakan bohlam berkonfigurasi H4, di mana ini bagian lampu utamanya yang menyatu dengan lampu jauh. Kemudian di bagian sisi bawahnya ini, dia adalah lampu LED yang mana seolah-olah seperti daytime running light, tapi dia baru menyala pada saat Anda menyalakan lampu kecilnya. Sedangkan untuk lampu sennya juga masih menggunakan bohlam pijar biasa, serta untuk fog lampnya juga masih menggunakan bohlam halogen biasa. Sekarang kita bahas ke mesinnya dulu. Untuk Brio RS ini dia dilengkapi dengan mesin berkode L12BS, di mana dia mesin berkapasitas 1200 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 88 dk dengan torsi 110 Nm. Dan di Brio RS ini hadir dengan dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 percepatan dan juga CVT, di mana tenaganya disalurkan melalui kedua pilihan transmisi tersebut ke roda depan karena memang mobil ini berkonfigurasi front wheel drive. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ABS serta brake assist sebagai standarnya. Dan Anda bisa lihat di ruang mesinnya sendiri, penampilannya ruang mesinnya ya cukup simpel di sini memang karena berkapasitas kecil. Tapi memang kelemahannya adalah untuk di bagian dalam ruang mesin ini, di kap mesinnya dia belum diberikan warna seperti di bagian luar mesinnya. Maksud saya di bagian sisi atas kap mesinnya, serta di bagian panel-panel sekitar ruang mesinnya. Dan untuk peredaman kap mesin pun juga hanya ada setengah bagian, serta untuk di bagian firewall terbilang cukup minimalis. Secara overall, di bagian sampingnya sebenarnya mungkin Anda bisa melihat bahwa kok kayak nggak berubah ya dibandingkan dengan generasi 1. Tapi sebenarnya mobil ini mengalami perubahan, yaitu adalah mulai di bagian pilar C-nya ini. Desain pintu belakangnya terlihat berubah, apalagi dengan lampu belakang yang baru, juga membuat penampilan mobil ini menjadi lebih fresh. Serta untuk tipe RS ini dia dilengkapi dengan side skirt di bagian sisi samping yang membuat penampilannya terlihat lebih manis di sini. Kemudian juga untuk velgnya dia hadir dengan velg dual tone seperti ini, di mana berukuran 15 inci dan dibalut ban ukuran 185/55.
Untuk sistem pengeremannya, dia dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan, tapi untuk di bagian belakang dia masih menggunakan tromol. Serta untuk kelengkapannya sendiri, mobil ini untuk pembukaan central lock-nya alias kuncinya, dia sudah dilengkapi dengan remote yang terintegrasi pada anak kuncinya. Serta untuk pelipatan kaca spion tipe RS ini sudah dilengkapi dengan pelipatan secara elektrik dan juga dilengkapi dengan lampu sen LED di bagian batok spionnya. Pengaturan kaca spion juga dapat dilakukan secara elektris dari bagian dalam kabin. Nah, untuk penampilan di bagian belakang, Brio generasi kedua ini berubah secara signifikan dibandingkan dengan generasi pertama yang sudah melakukan berkali-kali facelift. Penampilannya terlihat lebih proporsional dengan desain lampu belakang yang cantik hingga ke bagian sisi samping, kemudian bagasi di bagian sisi tengahnya juga terlihat bagus. Kaca belakang yang tidak terlalu besar, yang dimana untuk Brio generasi pertama yang memang desain kaca belakangnya diambil dari Honda Civic generasi terdahulu. Kemudian untuk tipe RS, dia dilengkapi dengan bumper yang dimana penampilannya sporty dikarenakan hadirnya seolah-olah seperti sebuah diffuser yang membuat mobil ini memiliki penampilan yang gahar di bagian belakang. Serta roof spoiler di bagian atas ini yang membuat penampilan Brio RS juga semakin sporty lagi. Dimana untuk di bagian spoilernya dia dilengkapi dengan lampu rem ketiga yang merupakan bohlam LED. Sedangkan untuk konfigurasi lampu belakangnya ini, lampu senja di bagian atas, lampu rem di bagian bawah, lampu sen dan juga lampu mundur yang seluruhnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Untuk tipe RS ini dia dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir di bagian belakangnya sebagai standar, serta wiper kaca belakang juga menjadi kelengkapan standar pada mobil ini. Oke, sekarang kita buka bagasinya, di mana bagasinya kini bisa dibuka melalui micro switch yang ada di bagian bawah ini. Nah, untuk bagasinya sendiri, waktu Brio generasi kedua ini lahir, Honda mengklaim bahwa bagasinya lebih lega dibandingkan dengan Brio generasi pertama. Itu dikarenakan dimensinya yang lebih panjang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan memang terlihat bahwa di sini Anda memiliki kapasitas bagasi yang cukup lega, di mana dimungkinkan untuk meletakkan satu buah koper besar serta sebuah koper medium secara sekaligus. Kemudian di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan sama seperti Brio sebelumnya, yaitu adalah tempat penyimpanan untuk ban serepnya di bagian sisi bawah ini, tapi memang ban serepnya tidak menggunakan velg yang sama persis dengan yang menempel di keempat rodanya, melainkan velg berbahan kaleng seperti ini. Kemudian di sini juga ada tempat untuk meletakkan toolkitnya, dan memang di bagian sisi kanan kirinya tidak ada tempat untuk penyimpanan. Untuk menambah kapasitas bagasi, Anda bisa dimungkinkan untuk melipat jok baris keduanya seperti ini. Hanya menarik tuasnya, dan kapasitas langsung bertambah, tapi memang tidak rata dengan lantai bagasinya. Nah, sekarang kita ada di bagian interiornya nih untuk Honda Brio RS ini, dimana di bagian interiornya terlihat sporty, yaitu dikarenakan adalah interior dengan jok berwarna hitam pada bahan fabriknya, kemudian di bagian dashboard, door trim, bahkan hingga plafonnya yang membuat penampilan mobil ini menjadi terlihat mahal di bagian interiornya. Kemudian ada sentuhan berwarna orange di sekitar dashboard, kemudian juga di bagian door trim, dan jahitan-jahitan di bagian bahan fabric joknya ini yang membuat penampilannya memang menjadi lebih sporty. Tapi memang mobil ini walaupun warna mobilnya bukan orange, tapi untuk seluruh bagian interiornya hanya hadir dengan warna orange. Jadi memang walaupun mobil ini hero colornya adalah orange, tapi untuk bagian interior seluruh mobil warna lain pada Brio RS tetap hanya orange yang menjadi warna bagian panel di interiornya. Oke, lanjut lagi nih. Untuk di bagian dashboard, desain dashboardnya sendiri sudah familiar karena desain dashboardnya tidak berubah dari generasi pertama sebelumnya. Kemudian untuk di bagian speedometernya ini hadir dengan sebuah layar digital kecil di bawahnya, di mana di layar digital kecil ini dia menampilkan beberapa informasi, yaitu adalah informasi mulai dari posisi tuas transmisi otomatisnya, posisi transmisi CVT-nya ini, kemudian ada penunjuk jam, di bawahnya ada odometer dan kita tekan tombol ini, kemudian berubah menjadi trip meter, kemudian juga berubah lagi menjadi informasi untuk konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian juga untuk pengaturan jamnya bisa diatur lagi, dan sudah itu saja, simple. Sedangkan untuk penunjuk analognya, dia adalah penunjuk untuk putaran mesin, kemudian speedometer, dan juga penunjuk untuk tangki bahan bakar. Oke, lanjut lagi ke bagian tengah. Di bagian tengah ini sentuhan piano black membuat penampilannya terlihat oke di sini. Kemudian hadir dengan head unit layar sentuh. Memang head unitnya ini aftermarket, keluaran aftermarket, di mana dia memiliki banyak fitur.
mulai dari radio, kemudian pemutar CD, DVD. Kemudian dia ada juga konektivitas Bluetooth serta USB, tapi USB-nya ini sayangnya modelnya masih dicolok melalui kabel yang ada di bagian laci sebelah kiri. Lanjut lagi ya, setelah head unit, di sini di bagian bawah AC-nya pengaturannya semuanya sudah full digital. Nih panel AC-nya digital, jadi pengaturan untuk blower AC, kemudian pengaturan temperaturnya, pengaturan arah angin, ini semuanya menggunakan tombol. Dan juga memang dia tidak ada fitur auto, tapi disebutnya adalah max cooling. Jadi ada tombol max cool di mana dia akan secara otomatis menempatkan posisi blower paling tinggi dan juga posisi temperatur udara paling rendah untuk mendapatkan kondisi kabin yang lebih cepat dingin. Oke, lanjut lagi di bawah sini ada power outletnya 12 volt. Tidak ada lighter, hanya menjadi power outlet. Kemudian untuk tempat penyimpanannya sendiri, tempat penyimpanan terbuka di bawah panel AC, kemudian di bawahnya lagi di sekitar soket 12 volt ini 2 buah cup holder, 1 buah cup holder di sisi belakangnya, laci tertutup maksud saya. Kemudian door pocket, yang mana door pocket ini masih dimungkinkan juga untuk menjadi sebuah cup holder di masing-masing sisi. Lanjut lagi, tempat penyimpanan juga hadir di bagian sisi kanan, ada modelnya terbuka seperti ini. Kemudian untuk posisi mengemudi khas sekali dari Honda, yaitu adalah posisi mengemudi yang terasa rendah dan dia dapat diatur untuk slidernya, sudut kemiringan sandaran, dan headrestnya. Headrestnya ini bisa ditinggikan sesuai dengan postur tubuh Anda. Kemudian di sini untuk lingkar kemudinya sendiri, lingkar kemudi juga masih dimungkinkan untuk diatur. Ada tilt steering, tapi dia tidak bisa dimaju mundurkan. Oke, lanjut lagi. Untuk di bagian kanan kita jelasin tombol-tombol dulu. Tombol-tombol di sini ada 4 tombol untuk power window, fitur auto hanya untuk bagian penumpang, maksud saya pengemudi. Kemudian pengaturan kaca spion, pengaturan secara elektris dan tombol untuk melipat spion secara elektris. Tombol untuk central lock dan juga tombol untuk child lock kaca. Lanjut lagi di bagian lingkar kemudi. Lingkar kemudi di sisi kirinya Anda mendapatkan tombol untuk kontrol unit audio, di mana ada pengaturan volume, channel, dan juga mode. Di belakang lingkar kemudi, dia ada tuas untuk lampu sen di sisi kanan, lampu utama, serta lampu fog light. Sedangkan di sisi kiri adalah tuas untuk wiper kaca depan yang dilengkapi dengan fitur intermittent dan juga wiper kaca belakang, tapi untuk kaca belakang tidak ada fitur intermittentnya. Sedangkan di bagian kanan ini ada slot tombol kosong nih. Slot tombol kosongnya sebenarnya bisa diisi sebagai tombol untuk start stop engine, tombol untuk traction control, tombol dan tombol-tombol lainnya, tapi tidak hadir pada Brio RS ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk di bagian interior ini, Brio RS juga punya kelebihan, yaitu dia sudah dilengkapi dengan tweeter di bagian pilar A-nya ini, yang membuat penampilan juga bagus, kualitas suara juga lebih baik dibandingkan dengan tipe Brio Satya. Plafon berwarna hitam juga membuat kabin menjadi terasa mewah gitu rasanya. Sedangkan untuk sistem keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag, yaitu pada bagian pengemudi dan juga di bagian penumpang. Seatbelt 3 titik juga hadir standar pada bagian sisi kiri maupun di sisi kanan. Oke, sekarang kita lanjut ke belakang yuk. Nah, sekarang kita duduk di baris kedua dari Honda Brio RS ini, di mana pada saat duduk saya merasa, lega ya nih mobil dengan dimensi yang kecil. Tapi memang saya ingat bahwa antara generasi 1 dan kedua, Honda menyampaikan bahwa mereka melakukan pemelaran panjangnya, yaitu dimulai dari roda belakang yang lebih mundur ke belakang, sehingga kelegaan kabin pun bertambah. Jadi Anda bisa lihat legroomnya bertambah, dan juga bagasinya pun seperti saya bilang tadi, kapasitasnya pun bertambah. Oke, pada saat duduk di sini, legroom terasa lega. Dengan ini adalah posisi mengemudi saya. Memang postur saya hanya 165 cm, tapi saya yakin walaupun pengemudinya punya postur yang lebih atau yang duduk di belakang punya postur lebih, tetap akan memberikan kenyamanan. Memang pada saat duduk di bagian belakang, jok sandarannya ini terasa cukup pas, tidak terlalu tegap, tidak terlalu rebah, dan memang tidak bisa diatur sudut kemiringannya. Tapi menurut saya ini sudah cukup pas, karena sandarannya ini dapat diatur ketinggiannya sesuai dengan postur tubuh Anda, di mana sandarannya pun terasa cukup lumayan empuk. Jok belakangnya pun juga terasa empuk di sini, tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, di mana dia dapat menyangga paha saya dengan hampir sempurna, dan kaki saya bisa selonjor ke bagian bawah dari jok baris pertama,
Yang saya yakin ini akan memberikan kelegaan, maksud saya kenyamanan pada saat Anda bisa melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil. Kemudian headroom pun juga cukup di sini, tidak terlalu sempit, dan saya yakin akan memberikan headroom yang baik walaupun posturnya lebih tinggi daripada saya. Dan di bagian belakang ini Anda juga mendapatkan kualitas door trim yang sama persis seperti di bagian depan, serta ada tempat penyimpanan door pocket, yang mana di door pocket ini juga dimungkinkan untuk menyimpan botol minuman. Kemudian untuk sistem keselamatan, mobil ini mendapatkan seat belt 3 titik untuk 2 orang penumpang di bagian kiri dan kanan di bagian belakang. Sedangkan untuk yang duduk di bagian tengah ini juga sudah mendapatkan headrest serta seat belt 2 titik saja. Tempat penyimpanan juga ada back seat pocket di sini. Kemudian di bagian belakang ini, tonjolan di bagian tengah pun tidak terlalu mengganggu untuk penumpang yang duduk di bagian tengah. Oke, jadi itu saja penjelasan mengenai Honda Brio seperti ini. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Honda Brio generasi kedua seperti ini. Dan bicara soal pajaknya, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 2020, dan di tahun 2021 ini dia memiliki beban pajak per tahunnya mencapai 4,8 jutaan untuk wilayah Jakarta Selatan. Sedangkan untuk harganya sendiri, unit yang di samping kami ini kebetulan adalah unit milik OLX Autos Pejaten Village, di mana ini adalah unit tahun 2020 dengan odometer saat ini adalah 18.000 km. Dan Pejaten Village menjual Honda Brio RS tahun 2020 ini dengan harga 180 juta yang bisa Anda negosiasikan. Nah, jadi begitulah hasil review kami kali ini mengenai Honda Brio RS generasi kedua seperti ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan apabila Anda ingin mencari mobil bekas impian Anda yang dijamin oleh OLX, langsung saja kunjungi OLX Autos. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.